Kami akan membahasnya bersama dengan pengamat Timur Tengah Dina Sulaiman. Selamat malam, Ibu. Selamat malam, Mas Anggi. Ya, Ibu, kita tahu beberapa negara tadi sudah disebutkan Italia dan Spanyol bergabung dalam NATO dan mereka ternyata mengirimkan kapal perang untuk mengawal Global Sumut Flotilla ini. Menurut Anda, apa yang menjadi pertimbangan utama negara-negara ini dalam mengambil langkah tersebut, Ibu? Baik, yang pertama kalau Italia, kita tahu bagaimana masyarakat sipil di Italia itu luar biasa ya, bergerak sangat masif, melakukan aksi demo yang sangat besar di banyak sekali kota-kota di Italia, bahkan juga Persatuan Pekerja Pelabuhan Italia itu juga sudah mengeluarkan ultimatum kalau sampai Sumut Flotilla ini diganggu, mereka akan melumpuhkan seluruh Eropa. Jadi sudah memberikan ancaman seperti itu sehingga pemerintah Italia itu sepertinya tidak ada pilihan selain mengikuti suara rakyatnya. Dan memang di dalam rombongan Sumut Flotilla ini memang ada juga orang Italia sehingga pihak Italia juga ini ya berkewajiban untuk melindungi warga negaranya. Sementara kalau Spanyol itu lebih progresif lagi ya, bahkan sudah ini memberikan pernyataan akan mengembargo berbagai senjata ke Israel, jadi sudah betul-betul memberikan pembelaan yang konkret ya kepada Palestina dengan tujuan agar Israel segera menghentikan genosidanya di Gaza. Nah, saya pikir dua negara NATO ini memang bergeser posisinya yang tadinya ya bersatu dengan Amerika Oke. Serikat Barat pada umumnya yang mendukung Israel, tapi dengan perkembangan terbaru dengan genosida yang sudah berlangsung 2 tahun, mereka mendengarkan hati nurani, terutama suara rakyat di dalam negeri mereka. Baik, Ibu, ini kan pengawalan oleh kapal militer tentu membuka resiko eskalasi diplomatik dan bahkan konfrontasi militer, terutama karena flotila ini berusaha menembus blokade laut Israel, begitu ya, Ibu ya. Nah, bagaimana Ibu melihat potensi ketegangan ini berkembang, khususnya jika kapal-kapal militer asing memasuki zona pengawasan Israel? Ya, ini saya pikir ada keuntungan atau kelebihan posisi ya yang dimiliki oleh Italia dan Spanyol karena keduanya kan negara anggota NATO ya. NATO ini ada perjanjian di tahun 49 bahwa seandainya ada satu pihak atau lebih dari anggota NATO itu diserang oleh pihak yang lain, maka sesama anggota NATO itu berjanji untuk membantu dengan ya cara-cara yang bantuannya tentu didiskusikan lebih lanjut. Tapi artinya posisi Italia dan Spanyol itu cukup kuat di sini. Misalnya seandainya Israel nekat menyerang kapal Italia atau kapal Spanyol, maka itu dianggap sebagai serangan terhadap seluruh negara NATO. Berarti Inggris misalnya itu berkewajiban untuk membela Spanyol dan Italia. Seandainya Inggris berdiam diri menunjukkan bahwa Inggris tidak mematuhi perjanjian ini, sehingga saya pikir posisi mereka sangat kuat. Ya tentu kita berharap Israel tidak gelap mata dan memberikan serangan kalau seandainya terjadi serangan dan kemudian negara-negara NATO lainnya melaksanakan perjanjian di antara mereka sendiri yang Atlantic Treaty 1949 itu tentu memang dikhawatirkan akan terjadi eskalasi militer di kawasan tersebut. Oke, sekarang saya balik nih, Ibu. Bagaimana atau seberapa besar kemungkinan negara-negara pengawal ini akan benar-benar konfrontatif jika Israel mencoba mengadang? Iya, kalau Itali mungkin tidak terlalu ini ya, tidak terlalu ngotot. Saya pikir gitu melihat gestur yang sebelumnya juga sudah disampaikan. Antara lain Itali itu juga dikabarkan meminta ya sudah kita mengawal, tapi ini kapal flotila ini tolong barang-barangnya dikeluarin dulu apa jadi diserahkan gitu ya kepada otoritas. Jadi tidak sepenuhnya juga mendukung, tapi tetap berusaha menjaga. Tapi kalau Spanyol, saya pikir sudah ini ya pergeseran sikapnya sudah luar biasa, sangat berubah. Pernyataan dari pemerintahnya juga terlihat sangat tegas, akan melindungi warga negaranya yang ada di kapal Sumut Flotilla ini, dan juga memang betul-betul ingin membantu Gaza, sehingga iya, sangat mungkin saya pikir mereka akan Spanyol terutama betul-betul menjaga kapal flotila ini seandainya diserang oleh Israel. Oke, Bu Dina,
banyak negara termasuk Italia ini menegaskan bahwa keterlibatan mereka bersifat kemanusiaan dan bukan bentuk provokasi. Apakah menurut Anda ini klaim seperti ini cukup mencegah respons militer dari Israel atau justru bisa menjadi celah diplomatik yang dimanfaatkan Israel untuk membenarkan tindakan pengadangan? Nah, di satu sisi kalau situasinya atau posisinya masih di perairan internasional, tentu siapa saja berhak ada di sana ya. Dan itu saya pikir yang saya dengar disampaikan oleh pihak Spanyol, pihak Italia, kan ini ada di kapal di perairan internasional. Artinya seharusnya Israel tidak boleh menyerang sama sekali dan militer baik Italia maupun Spanyol itu berhak ada di sana, gitu kan? Oke. Nah, sekarang pertanyaannya Israel tetap berani nggak menyerang? Ya, selama ini Israel itu sudah sangat sering, sangat banyak tak terhitung lagi melanggar hukum internasional dan betul-betul di luar ini ya, di luar nalar gitu. Sering kita berpikir nggak mungkin, ternyata mungkin dan dilakukan oleh Israel. Israel sudah mengebom banyak negara di Timur Tengah, kemudian pelanggaran yang dilakukan Israel itu sepanjang sejarah, bukan hanya 2 tahun terakhir ini, bahkan kapal perangnya Amerika Serikat pun juga diserang oleh Israel kan gitu. Sehingga apakah mungkin Israel menyerang? Sangat mungkin melihat sejarahnya, tapi dinamika sekarang kan juga sudah berubah ya. Tidak Oke. seperti tahun-tahun yang lalu. Sekarang dukungan internasional udah sangat kuat terhadap Palestina. Um, Ya, mudah-mudahan Israel ini ya kembali ke sikap yang rasional, tidak memicu lagi perang, apalagi sekarang dengan negara anggota NATO, karena resikonya negara-negara yang selama ini mendukung Israel juga akan sulit kalau harus berdiam diri ketika ada sesama negara NATO yang diserang. Oke, Bu Dina, dari sudut pandang narasi internasional ya Bu, apakah keterlibatan kapal perang negara-negara barat ini justru menggeser persepsi publik global dari aksi kemanusiaan menjadi potensi konfrontasi antar negara? Saya pikir belum sampai ke sana ya. Justru sekarang pertanyaan besarnya kan gini, baru-baru ini sidang umum PBB, banyak sekali negara-negara Barat, negara-negara Eropa yang menyatakan mengakui Palestina sebagai negara merdeka. Tapi kan Ya, kemudian pertanyaannya, so what? Lalu apa yang dilakukan gitu? Mengapa kok pengakuan itu tidak berdampak di lapangan? Mengapa ya, bahkan untuk mengirim makanan saja itu harus masyarakat sipil? Sebenarnya ini bukan tugas masyarakat sipil ya, harus naik kapal berhari-hari ya. tertunda, berhari-hari belasan hari tertunda tanpa kejelasan untuk bisa berangkat ke Gaza. Itu bukan tugas masyarakat sipil, itu tugas negara harusnya. Negara-negara yang mengakui Palestina harusnya juga mengimplementasikan pengakuan itu. Bantuan tuh nggak perlu harus lewat laut, seharusnya lewat darat, lewat perbatasan Rafah. Nah, ini yang kita pertanyakan, negara-negara Barat ini hanya sekedar mengakui tapi tidak memberikan bantuan konkret di lapangan, sehingga kalau ditanyakan tadi apakah ini akan bergeser menjadi perang militer antar negara, saya pikir jauh sekali ya. Hanya Oke, untuk membuka perbatasan saja itu negara-negara Barat ini yang menyatakan sudah mengakui Palestina tidak mau gitu ya. Bukan tidak baik, bisa, tidak mau. Mereka bisa, mereka punya power untuk membuka perbatasan itu, tapi mereka tidak melakukannya. baik. Ya, justru yang dilakukan oleh Global Sumut Flotilla ini lebih nyata dibandingkan dengan negara-negara yang kemarin mengakui begitu ya Bu. Bu Dina, terima kasih Bu Iya, Dina betul. atas perspektifnya di malam hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.